Dari podium, Ethela mengamati dengan tenang. Matanya memancarkan pemahaman yang mendalam. Dia menyadari bahwa sama seperti menempuh jalan yang sudah dikenal akan lebih cepat, perhitungan juga mengikuti hukum yang sama, dan dia tidak bisa tidak terkejut dengan kemajuan luar biasa yang telah dicapai Shirone. Menghadapi perubahan ini, Eruki hanya bisa terpaku dalam keterkejutan. Dia tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi dan menganggap Shirone benar-benar anomali. Segera setelah itu, Shirone membuat gerakan tangan yang tegas. Bola-bola energi cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyerang Eruki secara beruntun. Dengan mata biru cemerlangnya yang penuh kekuatan, Shirone mengaktifkan seluruh kekuatannya, melepaskan teknik pelepasan modul. Ethela terkejut menyadari Shirone sedang menerapkan taktik tingkat tinggi, mengelompokkan angka, dan menghitung secara instan di tempat. Ini adalah metode yang hanya bisa digunakan setelah mencapai batas persepsi, dan Ethela tahu untuk melakukannya, seharusnya ia sudah memasuki kondisi super fokus dari sebelumnya. Namun, melakukannya di tengah pertandingan membawa risiko yang sangat besar. Sementara itu, Shirone mengerahkan seluruh pikirannya, matanya bersinar biru terang. Ia berkata pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun, jika tidak seluruh rangkaian sihirnya akan runtuh. Bagaimanapun caranya, ia harus mempertahankan konsentrasinya. Segera setelah tekad itu, aliran petir magis yang kuat dilepaskan, menunjukkan keberhasilan upaya Shirone. Di papan skor, angka Shirone mulai melonjak, dengan cepat meninggalkan Eruki. Di bawah, para murid yang menonton pertandingan tak bisa menahan rasa terkejut mereka. Mereka bersorak gembira menyaksikan selisih poin yang semakin besar, terus menyemangati Shirone untuk lebih cepat lagi. Menyaksikan penampilan terobosan Shirone, Eruki menyadari lawannya telah melampaui batas perhitungan biasa, sebuah tindakan yang ia ibaratkan sebagai doping untuk semangat. Diam-diam, ia mengagumi keberanian Shirone, mengakui bahwa Shirone juga adalah seseorang yang berani mempertaruhkan segalanya seperti dirinya. Namun, Eruki memutuskan bahwa taruhannya akan berada pada skala yang sama sekali berbeda. Seketika, Eruki melepaskan aliran mana biru raksasa, menyelimuti dirinya. Perubahan mendadak ini membuat para siswa di tribun bergemuruh. Mereka dengan cepat menyadari bahwa skor Eruki di papan elektronik mulai melonjak dengan cepat, tak lama kemudian melampaui Shirone. Sementara Shirone tetap mempertahankan kecepatan serangan yang stabil, ritme ledakan sihir Eruki telah berubah secara aneh, menunjukkan bahwa ia mencetak poin, dengan kecepatan yang luar biasa. Pergantian keadaan yang spektakuler ini membuat bahkan para pengawas terkesima dalam keraguan. Di antara kerumunan yang tercengang, seorang siswa menunjukkan keanehan di zona roh Eruki, mengira itu hanya efek sisa. Cheryl segera membantah, dia menyadari kebenaran yang lebih mengerikan. Dengan wajah kaget, dia menunjuk ke arah Eruki dan berteriak, mengungkapkan bahwa Eruki tidak hanya memiliki satu, tetapi dua zona roh yang aktif secara bersamaan. Di hadapan pemandangan luar biasa ini, bahkan Profesor Ethela pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia mengonfirmasi bahwa ini adalah kemampuan yang sangat langka, yang disebut zona roh ganda, sebuah karakteristik unik dari kondisi pikiran terpisah. Dia menganalisis bahwa Eruki secara bersamaan mengeksekusi, dan merekam dua rangkaian mantra, sebuah kemampuan luar biasa yang tidak pernah dia kira, akan disaksikan pada seorang siswa. Ethela diam-diam menghela napas kagum ketika menyadari bahwa Eruki telah menyembunyikan bakat alaminya selama ini, dan kemunculannya telah menciptakan variabel tak terduga lainnya di akademi. Saat dua aliran energi Eruki terus mengguncang pertandingan, Cheryl teringat akan peringatan teman dekatnya, dan dengan terkejut mengakui bahwa Emi memang benar sejak awal. Penampilan kekuatan Eruki membuat semua siswa lain ketakutan, tidak bisa percaya pada kekuatan gila yang dia tunjukkan. Setelah pembalikan keadaan yang spektakuler, Eruki terus mendominasi Shirone sepenuhnya, dengan aliran sihir yang kuat. Para siswa yang menonton pertandingan semuanya mengira hasilnya telah ditentukan, mereka hanya merasa kasihan pada Shirone karena kurang beruntung harus menghadapi lawan yang terlalu kuat. Tenggelam dalam gelombang serangan sengit, Shirone jatuh dalam keputusasaan. Pemuda berambut pirang itu percaya dia tidak bisa menang. Dia merasa telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun apa yang dia lakukan bahkan tidak sebanding dengan setengah kemampuan Eruki. Dalam momen tenggelam dalam perasaan tak berdaya, Shirone tiba-tiba mengepalkan tangannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu semua yang bisa dia lakukan atau belum? Keringat membasahi dahinya, Shirone menghadapi kenyataan bahwa ketakutan masih melingkupinya. Dia menyadari bahwa dia belum berusaha sekuat tenaga. Di tengah keraguan, apakah dirinya layak berjalan di jalan ini, dan berhak menginginkan kekuatan yang lebih besar, tekad baru bangkit. Shirone mengangkat tinjunya, siap menghadapi ketakutan dan melampaui batas dirinya. Dengan tekad yang dahsyat, Shirone meninju langsung ke kehampaan tak terbatas, melepaskan gelombang sihir biru yang dahsyat, membuat tekanan tak terlihat yang menekannya hancur berkeping-keping.
Shirone melayang di udara, terbungkus dalam pilar cahaya yang menyilaukan, tampaknya telah mencapai alam baru. Dari kejauhan, Profesor Etela mengamati dengan keheranan yang luar biasa. Dia tidak hanya menyaksikan perubahan itu, tetapi juga merasakan sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Melalui matanya, dia melihat tak terhitung bintik cahaya baru terbentuk dan bergerak, sebuah fenomena sihir yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Energi magis baru Shirone meledak menjadi tiang cahaya yang menyilaukan, membuat semua siswa yang hadir terkesima. Mereka berbisik-bisik, tak percaya pada mata mereka saat cahaya itu kian meluas dan menguat. Berdiri di pusat energi tersebut, Shirone menarik entitas magis kecil bersayap tak terhitung, menyeretnya ke dalam pusaran kacau, menciptakan pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Papan skor muncul, menunjukkan Eruki masih memimpin. Namun waktu hanya tersisa beberapa detik. Terdesak oleh pertunjukan kekuatan tak terduga ini, Eruki mengertakkan gigi. Matanya menyala penuh tekad. Ia mengerahkan seluruh pikirannya, menegaskan akan menghitung lebih cepat dari Shirone, bahkan memecahkan semua angka di dunia untuk melawan serangan. Angka-angka samar melintas di benaknya di tengah ledakan cahaya, mencerminkan perlombaan putus asa melawan waktu. Ketika waktu hanya tersisa dalam hitungan detik terakhir, Eruki yakin bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya. Namun, momen singkat yang tersisa seolah membentang tanpa batas, membuatnya tidak sabar dan merasa jengkel. Tepat ketika pertandingan berakhir dengan cahaya yang menyilaukan, seluruh arena terdiam dalam keterkejutan para murid. Sepenuhnya kelelahan, Eruki jatuh tersungkur di lantai arena, merasa semuanya telah berakhir. Papan skor menampilkan hasilnya dengan angka 1,247. Ia sedikit puas dengan pencapaian yang tidak buruk ini, dan bertanya-tanya, apakah ia telah memenangkan pertandingan. Setelah itu, matanya mencari Shirone dengan rasa penasaran. Di sisi berlawanan, Shirone juga telah tumbang, tubuhnya gemetar dan napasnya menjadi sulit setelah mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat itu, Shiriel tidak bisa menyembunyikan kepanikannya, ia memanggil nama. Anak itu dengan keras lalu buru-buru berlari menghampiri. Dengan wajah penuh kekhawatiran, ia menopang Shirone dan menanyakan keadaannya. Masih linglung setelah pertandingan, Shirone tertegun melihat Shiriel berlari memberitahu bahwa ia telah menang. Kegembiraan Shiriel semakin memuncak saat ia menunjuk ke papan skor, mengumumkan bahwa Shirone tidak hanya menang, tetapi juga menciptakan rekor baru. Layar besar menampilkan angka skor 1253, membuat para siswa di sekitar berteriak kegirangan mengucapkan selamat. Di tengah sorakan, Shirone masih tidak bisa mempercayai hasilnya. Keramaian tiba-tiba mereda ketika Eruki angkat bicara dengan dingin. Ia mendekat, mengingatkan bahwa sihir area luas dilarang dalam ujian ini. Kata-kata Eruki membuat Shirone teringat aliran cahaya dari sihirnya telah menyelimuti seluruh area pertandingan. Dan ia mulai khawatir. Namun, Eruki tiba-tiba memecah keheningan dengan desahan panjang, berkomentar bahwa Shirone sungguh membosankan. Ia menjelaskan bahwa serangan Shirone, secara teknis bukanlah sihir area luas, dan ia hanya bercanda. Setelah mengatakan itu, Eruki mengulurkan tangannya, secara resmi mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat atas kemenangan Shirone. Para siswa lain terkejut melihat tindakan Eruki, tidak percaya bahwa seseorang yang sombong seperti dia, akan mengakui kekalahan secara terbuka. Shirone menggenggam tangan Eruki, tidak hanya untuk membalas ucapan selamat. Ia menatap lurus ke arah lawannya, dan bertanya apakah kemenangan ini berarti Eruki telah mengakui pandangannya, bahwa kehidupan lebih penting daripada penelitian. Eruki dengan tenang mengakui sesuatu, membuat Shirone benar-benar terpana. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya, dan bertanya kepada lawannya, apakah ia serius. Eruki menenangkan bahwa Shirone telah salah paham padanya. Kemudian, di hadapan para murid lain yang kebingungan, ia memulai penjelasan aneh tentang sifat ledakan, mengklaim bahwa ledakan pada dasarnya tidak bersifat kekerasan. Ia menjelaskan bahwa itu hanyalah massa energi yang sangat besar, dan unsur kekerasan hanya muncul ketika ada niat untuk menyakiti yang menyertainya. Shirone, meski masih bingung, buru-buru membantah bahwa manusialah yang mengendalikan sumber energi itu, sehingga tetap sangat berbahaya. Segera memahami argumen Shirone, Eruki mengangguk setuju, mengatakan bahwa sumber energi seperti itu pasti membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Setelah selesai bicara, ia menatap lurus Shirone dan berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin ia minta bantuannya. Seketika itu, Eruki tegas dengan tatapan penuh makna tersembunyi lalu menyatakan bahwa mulai saat ini, Shirone harus bertanggung jawab atas dirinya.